Halo guys, masih bersama gua di channel Capek Ngoding ya. Kali ini gua mau update tutorial 7.0 ya. Nah, di sini akan ada tutorial 7.1. 7.1 ini ngebahas tentang Riverpod ya teman-teman, cara konfigurasi projectnya dan sedikit pengenalan tentang Riverpod gitu. Nah, ini formatnya nanti ke depan akan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak list view ini 5.0, lalu ada update nih di bawahnya. Nanti akan jadi 5.1 dan seterusnya kayak gitu, nggak terhingga sih ya jadinya seperti itu. Oke, nah, untuk men-setup projectnya, oke, ini kan defaultnya getX ya. Kalau teman-teman lihat nih file speknya get.2 gitu. Oke, so untuk pakai versi Riverpod-nya teman-teman masuk ke config.json, ini ganti dengan Riverpod kayak gini. Oke, klik install modules yang di bawah atau tekan Alt ya. Nah, dia akan mengganti package get dengan Flutter Riverpod. Lalu dia juga akan generate satu file nih Riverpod atil, nanti nanti gue jelasin ini apa. Oke. Lalu apa dia juga ini ya mengatur main.dat-nya sesuai konfigurasi yang diperlukan untuk Riverpod seperti itu. Oke, lihat ya. Nah ini kalau merah kayak tadi tunggu aja, itu karena kita baru get package ya. Analyzer-nya lagi jalan. Save ya. Sip. Nah, sekarang teman-teman udah bisa nih mengenerate modul gitu. Mengenerate modul tapi versi Riverpod gitu. Karena teman-teman udah setting set manajemennya kan Riverpod kan. Nah, sekarang teman-teman masuk ke config.json. Nah, kita bikin yang simple aja. Ada login. Oke. Lalu ada dashboard. Seperti ini ya. Save. Tekan Alt ya. Kita generate modulnya atau klik install modul di bawah. Nah, modulnya ini udah jadi ya. Nah, ini gue mau bahas sedikit isi modulnya. Sama sih sebenarnya dengan yang getX. Ada view, oke, ada controller. Nah, bedanya dengan versi getX, kalau yang di getX kan dia extensinya ke stateless widget ya. Lalu dia ada get buildernya. Nah, kalau yang ini Riverpod dia extendnya ke consumer widget gitu. Nah, cara get controllernya juga seperti ini gitu. Beda ref titik watch. Nah, ini untuk ke bawahnya sih sama ya. Untuk ke bawahnya sama seperti getX gitu. Lalu nah, di controllernya juga ini kita pakai change notifier ya gitu. Jadi di di Flutter Hyper Extension ini kita menganggap semua halaman itu ada state-nya gitu. Ada state-nya meskipun nggak ada gitu. Makanya itu by default ketika create template misalnya halaman login, nah itu selalu ada Selalu ada pasangan controllernya gitu. Yang bisa yang udah yang udah ada fitur state manajemennya. Nah, seperti ini kan udah ada fitur state manajemennya gitu. Dia udah mengextend ke change notifier kayak gitu ya. Oke, langsung kita coba aja kali ya fitur state management yang simple aja di Riverpod. Pertama-tama masuk ke main.dat dulu ya. Nah, ini home-nya arahkan ke login view. Nah, seperti ini. Save. Oke, hot restart ya. Oke, sip. Nah, di login view kita bikin fitur state management yang simple aja ya. Kayak gini. Misalnya saya misalnya kita ada text field email ya. F underscore. Nah, ini kita pilih yang teks aja. Teks. Oke. Kita pilih yang ini kita import dulu ya. Nah, kita pilih yang email. Seperti ini email. Oke. Emailnya misalnya kita atur default value-nya apa. Text field ini apa nanti dibahasnya di 10.0. Untuk sekarang teman-teman ikut aja dulu. Oke, save. Ini password ya. Nah, passwordnya ini kita bikin default value-nya 1 sampai 6. Lalu bikin tombol. Tombolnya pakai F underscore button. Oke, seperti ini. Ini kenapa? Mau konstan gimana? On press atau di sini? Di sini kah?
Kenapa ini? Invalid constant value. Oh, oke. Seperti itu ya. Ada masalah konstan sedikit. Nah, misalnya teman-teman bikin form kayak gini ya. Jadi ada email, ada password gitu kan, lalu ada tombol loginnya gitu kan. Nah, kita bikin state management yang sederhana aja. Kita pengen bikin ketika apa? Ketika klik login ini nanti loading gitu. Nanti ada loadingnya. Nah, itu gimana caranya? Nah, kita bikin dulu nih loadingnya mau dibikin mana dulu? Bikin di mana dulu nih? Misalnya di sini ya. Di sini saya bikin circular progress indicator. Nah, seperti ini. Saya save. Nah, misalnya kita nanti ketika klik login mau ada loading kayak gitu ya. Nah, kita bikin setnya dulu loading sama dengan false. Oke. Di controllernya, lalu di sini kita validasi ya. If controller loading, nah kalau loadingnya true bisa kayak gini atau nggak usah diketik aja sama aja. Nah, if kalau loadingnya true, dia nampilin loading yang tadi tuh yang di atas gitu kan. Nah, sekarang kita coba buat ya. Kita seperti biasa kita bikin fungsinya dulu ya. Do login, oke, asynchronous. Nah, seperti ini kita hubungkan ya pakai arrow function controller do login. Wait, sorry. Do login. Nah, seperti itu ya. Oke, nah di sini kita tinggal mengupdate state-nya aja gitu. Dari false ke jadi true. Nah, kalau di provider di apa? Riverpod untuk mengupdate kan pakai notify listener ya. Seperti ini. Nah, ini kita coba apa ya supaya kelihatan nih. Kita delay aja 2 detik. Jadi loadingnya jadi apa? Jadi true gitu kan. Delay 2 detik. Lalu setelah 2 detik kita false-in lagi gitu. Nah, kita bikin set manajemen yang sederhana aja dulu seperti ini gitu ya. Kita coba, kita klik loginnya. Nah, seperti itu ya. Loadingnya jalan 2 detik lalu hilang. Nah, gini. Misalnya teman-teman pengen setelah tadi tuh loading 2 detik, teman-teman pindah ke halaman dashboard gitu ya. Nah, ini kan di sini kan nggak ada konteks ya di sini ya. Jadi untuk ngebantu teman-teman untuk apa bikin bikin navigasi gitu kan. Di sini ketika create project Riverpod, di sini udah ada Riverpod utilnya yang berisi fitur-fitur yang sama dengan GetX gitu. Kayak misalnya gini, get, oke. Ini saya masuk ke halaman dashboard. Nah, seperti ini gitu. Jadi untuk navigasinya teman-teman bisa pakai fiturnya GetX tapi state manajemennya Riverpod gitu. Dan teman-teman tenang aja karena ini nggak pakai GetX sama sekali ya, meskipun di situ nama kelasnya get gitu. Kalau teman-teman buka nih, nah ini isi codingnya cuman pakai material doang tuh. Nah, dia cuman pakai material doang gitu. Nggak ada nggak ada apa? Nggak ada kaitan sama GetX sama sekali gitu. Nah, dengan fitur ini teman-teman nih bisa manfaatin nih. Kayak misalnya teman-teman di sini mau bikin kontainer ya, bikin kontainer nih, warnanya eh merah misalnya. Nah, lebarnya teman-teman pengen setengah eh, kalau di GetX pakai get titik width gitu kan. Pengen setengah lebarnya gitu. Kita import dulu get. Nah, bisa kayak gini. Nggak ada headnya ya. Kita atur misalnya tingginya 200 aja deh. Nah, bisa kayak gitu gitu. Jadi meskipun dengan Riverpod, teman-teman di sini udah dilengkapi gitu kan dengan utility yang mirip sama GetX gitu. Mirip yang apa ya? Yang lumayan mudah lah di GetX kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini untuk sekarang sih fiturnya ada get width, get height gitu kan. Udah gitu udah bisa navigasi juga ya teman-teman. Jadi kayak kayak ini kayak get back tuh udah ada get back, get off all. Nah, ini tuh udah ada fiturnya gitu. Teman-teman tinggal apa ya? Tinggal pakai sih. Nah, ini yang paling sering dipakai ya inilah get off all, get back, get to ya, get to, ada get with dan get height dan apa lagi ya? Udah sih, itu sih yang paling sering dipakai ya. Yang mau coba bikin project yang pakai Riverpod,
bisa kayak gini gitu kan. Dan apa ya? Dan kalau teman-teman perhatiin nih, implementasi Riverpod sama GetX-nya tuh di apa ya, di project ini tuh dibuat apa ya, dibuat mirip gitu. Makanya nanti akan memudahkan teman-teman gitu kalau suatu waktu ada project Riverpod ya bisa pakai yang eh Riverpod tapi coding stylenya tuh nggak jauh beda kayak gitu gitu. Bahkan ini oh ya, ada lagi nih, ini kurang sorry ya, kurang ya. Ini kan notify listeners ya biasanya kalau pakai provider atau Riverpod ya. Nah, ini bisa diganti juga dengan update loh teman-teman. Nah, ini sama kodenya sama. Oke, save. Nah, kalau kalau di jalan ini tuh, dia akan melakukan hal yang sama gitu dengan notify listener gitu. Nah, ini tuh sama gitu. Nah, kenapa bisa seperti ini gitu? Jadi di sini saya apa ya? Membungkus fungsi si notify listenersnya ini di dalam fungsi update gitu. Membuat extension sih sebenarnya gitu. Jadi kita tambahkan fitur tambahan di change notifiernya supaya bisa mengupdate state dengan nama fungsinya tuh update seperti itu gitu. Nah, ini boleh teman-teman pakai juga ya, silahkan gitu. Atlet ini dengan memakai atlet ini sih nanti teman-teman ketika mau ngerjain project GetX paham gitu kan. Mau pakai project Riverpod juga paham gitu, nggak masalah jadinya seperti itu sih ya. Oke, cukup cukup aja tutorial 7.1. Semoga bermanfaat ya. Thanks waktunya.